Pandemi COVID-19 mempengaruhi segala aspek di masyarakat, mulai dari aspek sosial di mana kita harus menjaga jarak dengan orang lain, hingga aspek ekonomi di mana Indonesia mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, yang semula diperkirakan akan berada di angka 4%, namun kenyataannya hanya berada di angka 2,97%. Hal ini disebabkan karena produktivitas yang menurun yang berimbas pada daya beli masyarakat yang rendah. Tentunya hal ini akan mempengaruhi perkembangan fiskal di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus pada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bidang perpajakan. Transaksi ekonomi mulai berubah karena adanya pemberhentian di banyak sektor usaha. Hal ini membuat transaksi jual-beli mengalami penurunan dan berimbas kepada penurunan pendapatan perusahaan. Perusahaan juga terpaksa melakukan penurunan gaji karyawan bahkan sampai pemutusan hubungan kerja. Itu masyarakat dalam hal ini yang menjadi wajib pajak tetap diharuskan melakukan kewajiban perpajakan. Hal ini justru menyulitkan bahkan merugikan pihak wajib pajak. Contohnya seperti pengusaha menggunakan fasilitas PP nomor 23 tahun 2018 yang menghitung pajak berdasarkan omset tetap harus menyetorkan pajaknya meski sedang berada dalam masa kesulitan ini. Untuk menghadapi kondisi ini, pemerintah membuat kebijakan dari segi fiskal. Kebijakan fiskal khususnya pajak diberikan pemerintah melalui fasilitas pengurangan pajak yang tertuang pada PMK nomor 23 tahun 2020 sebagaimana yang telah diganti oleh PMK nomor 44 tahun 2020 pada tanggal 27 April 2020. Terdapat 5 fasilitas yang diberikan yaitu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PP nomor 23 tahun 2008, pembebasan PPh pasal 22 atas impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan percepatan pengembalian PPh yang dibayar. Untuk memanfaatkan insentif PMK ini, PP dapat menyimak hal-hal berikut ini. Untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah berhak diikuti oleh pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk prosedur, jangka waktu, dan pertanggungjawaban dapat dilihat pada gambar berikut ini. Insentif PPh final ditanggung pemerintah dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Untuk prosedur, jangka waktu, dan pertanggungjawabannya dapat dilihat pada informasi berikut ini. Insentif pembebasan PPh pasal 22 dapat dimanfaatkan oleh WP dengan KLO tertentu, WP perusahaan kita, atau WP kawasan berikat. Untuk prosedur, jangka waktu, dan pertanggungjawabannya dapat dilihat pada informasi berikut ini. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dengan KLU tertentu, wajib pajak perusahaan kita, atau wajib pajak kawasan berikat. Berikut adalah prosedur, jangka waktu, dan pertanggungjawaban dari penggunaan insentif ini. Pengembalian pendahuluan PPN berlaku bagi PKP berisiko rendah dengan jumlah bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Dapat dilihat dari informasi ini mengenai prosedur, jangka waktu, dan pertanggungjawabannya. PMK nomor 44 tahun 2020 dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah dan wajib pajak. Sesuai aturan PMK tersebut, pengajuan insentif dilakukan secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh wajib pajak. Selain itu, DJP juga telah merilis aplikasi e-reporting sebagai sarana pengunggahan laporan realisasi insentif dalam PMK 44 tahun 2020. Sistem dan prosedur yang telah diterapkan atau yang sudah disediakan oleh DJP telah memenuhi asas-asas dalam pemungutan pajak. Asas certainty telah dipenuhi dengan dirilisnya atau diterbitkannya produk-produk hukum yang telah secara rinci mengatur tentang kebijakan ini dan sebagai bentuk kepastian hukum bagi wajib pajak. Selain itu, asas convenient of payment juga telah dipenuhi dengan dirilisnya platform-platform online yang sangat mudah diakses oleh wajib pajak. Namun, terdapat salah satu permasalahan yang menghambat penerapan PMK ini. Permasalahan tersebut adalah server atau laman DJP yang seringkali mengalami error atau gangguan. Hal tersebut perlu segera ditangani atau ditanggulangi oleh DJP sehingga penerapan PMK nomor 44 tahun 2020 dapat dijalankan secara lebih efektif. Pemerintah dalam menghadapi COVID-19 memberikan stimulus ekonomi berupa insentif pajak melalui PMK nomor 44 tahun 2020.
Hal ini sesuai dengan teori perpajakan, yaitu terdapat dua fungsi pajak, budgeter untuk penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan, dan regulator untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Insentif pajak saat ini lebih mengarah kepada fungsi regulasi yang bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian negara, dengan harapan dapat mempertahankan daya beli, laju impor, peningkatan ekspor, dan manajemen kas secara optimal. Namun, pemerintah perlu mengkaji atas pemberian insentif ini. Jika dilakukan dalam jangka panjang, maka akan menggerus penerimaan negara secara signifikan. Sebagaimana dikutip dari Tempo, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan hingga akhir Maret 2020, penerimaan berpajakan tumbuh negatif sebesar 2,5% atau hanya terkumpul sebesar 241,6 triliun rupiah. Oleh karenanya, pemerintah memitigasi kekosongan negara dengan melirik potensi pajak lain. Sebagaimana kita tahu, transaksi elektronik mengalami peningkatan pada masa pandemi ini. Hal itu dilirik pemerintah sebagai peluang bagi penerimaan negara. Pemerintah mulai merumuskan dan membuat kebijakan untuk transaksi elektronik yang tertuang pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan sebagai UU pada tanggal 12 Mei 2020. Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi dampak COVID-19 ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga perpajakan. Marilah kita turut serta mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ikuti anjuran pemerintah, gunakan masker saat berpergian, rajin mencuci tangan, dan sebisa mungkin Di rumah Aja.